Bang Adi, bentar. Itu Bang Adi, bentar. Min, lu tadi ngomong intinya, jelas, sekarang lu ngomong nggak jelas. Lu tuh ngomong lu tuh mau bahas apa? Kalau ngomong tuh dijelasin dulu. Mik lu jangan lu tutupin. Gua tahu lu mik lu tuh tutupin kain, lu sumpal pakai kain, gua ngerti. Nggak usah ada deh. Kalau kamu pengen suaramu jelas kayak tadi lo ngomong jelas banget, ucapin salam jelas. Ngomong kayak gini aja nggak jelas sih lo. Lu pingin suaramu didengar atau enggak biar dapat jawaban yang pasti. Dari segi teknis aja lu kayak jelas suaranya. Kalau jelas yang memang suaranya enggak jelas. Enggak jelas suaramu. Kuping gue yang budek atau memang suaramu enggak jelas? Tapi kok tadi kan enak. Lu ngomong salam tapi ngomong salam udah jelas. Tapi sekarang ngomong kayak orang ketut lu mik lu sumpel sama kain. Gimana sih lu, Min? Bohong aja kalian. Kenapa? Itu ngerasain biarin. Gini, biarin dia. Sekarang gini, Kismin, kamu bilang tadi orang udah pada tidur. Oke, kamu bicara saja sependengaran kami saja. Udah kayak gitu pun nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, Islam ajaran membunuh itu kamu mengartikan sesuai dengan otakmu dan sesuai terjemahannya tanpa ingin menanyakan kepada kami apakah asbabun nuzulnya, bagaimanakah kami memahaminya. Sementara ketika kami kembalikan kitab kamu yang banyak pembantaian di dalamnya, kamu langsung bicara kontak. Nah, ini dia masalahnya kalian Kristen itu. Ketika kalian menghujat Islam, hujatan kalian itu ada di kitab kalian. Kami akan kembalikan. Saya orang yang sangat bisa santun kepada siapapun, kalau yang berdiskusi dengan saya juga santun. Tapi saya bukan ajaran pipi kiri tampar pipi kiri kasih kanan. Ketika agama saya dihujat, saya boleh mengembalikannya ke muka kalian semua. Saya tidak diperintahkan untuk jadi orang bodoh pasrah begitu saja ketika agama saya dihina-hinakan. Kalau kamu Kismin, mungkin nggak masalah bagimu Tuhanmu ditelanjangi, diludahi, karena memang faktanya begitu. Beda dengan kami umat Islam. Kami umat Islam, jangankan Nabi kami, Nabi Ibrahim pun kami muliakan, Abraham itu kami muliakan, Yesus yang kamu hinakan itu kami muliakan. Kami tidak sudi Yesus itu dikatakan sebagai orang-orang yang mengaku Tuhan dan dihina-hinakan, ditelanjangi. Nah, berbeda memang tingkatan kita ini. Kalau kamu mungkin nggak masalah Tuhanmu ditelanjangi, diludahi, bahkan bunuh diri. Tuhanmu bunuh diri, kamu tidak masalah. Tapi kamu melihat kitab orang lain pembunuhan, kata kamu ajaran iblis. Logika kamu itu menyerang agamamu sendiri sebenarnya. Kamu mari kita diskusi, pakai timer, silahkan berargumentasi dengan dalil yang jelas, tampilkan dalilnya, biar saya jelaskan tentang Al-Quran, kamu kembali jelaskan tentang Bible. Kalau kita sudah saling memahami, hujatan tidak akan timbul di antara kita, Kismin. Tapi karena kamu tidak berniat berdiskusi, kamu hanya ingin menyerang Islam. Entah masalah apa yang kamu hadapi dengan orang Islam, saya tidak paham. Entah kebencian apa yang ada di hatimu yang katanya ajaran kasih, saya juga tidak paham. Saya selama ini mencoba mengikuti ajaran Al-Quran agar jangan menghujat sembahan orang lain. Itu jelas tertera ayatnya. Saya berusaha melakukan itu. Nah, jadi saya tidak sudi kalau agama saya dihina, saya akan pasang badan, mati pun saya rela kalau agama saya dihina. Dipenggal kepala saya demi membela agama saya, itu lebih baik bagi saya daripada saya diam melihat orang kayak kamu menghina agama saya. Gak ada yang itu doktrin saya yang saya pegang. Paham? Di luar agama kamu. Saya bertanya, kamu tidak apa? Di luar agama kamu tidak ada ajaran yang tanggal memanggal. Justru tadi Anda mempertikaikan kalau sebentar dulu. Tadi Anda mempertikaikan kematian Kristus, sementara jauh sebelum kelahirannya sudah dibuatkan di dalam Yesaya. Siapa yang ngomongin kematian Kristus? Tadi itu biarin dulu Bang. Biarin dulu Bang Andi. Lanjut Kismin. Mempertikaikan soal kematian Yesus dan kedatangannya serta penolakan dia dihina dan
diludahi dan lain-lain dan sebagainya. Justru hal itu sudah dibuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal yang ke-23 ayat 11, bicara soal Mesias yang akan ditolak. Bagaimana Yesaya menubuatkan akan hal ini? Dia akan dihindari, dia akan dihina, bahkan dia akan ditolak. Sudah, saya tanggapi. Ya, silakan. Oke. Baik, Ismin berkata, Islam itu ajaran iblis berdasarkan ada ayat tentang pembunuhan. Sebentar saya. Dan perlu kamu ketahui juga, Bu Rifa, di mana ayat perang di dalam Al-Quran dan di mana ajaran yang bukan perang. Oke. Ajaran perang. Oke, diam dulu. Saya akan jelaskan. Ya, sebentar dulu. Ajaran perang, ya, tertara atau tercatat tersurat di surat Al-Baqarah ayat 191. Iya, saya tahu itu. Itu yang akan saya jelaskan. Saya tahu itu. Saya jelaskan sama kamu Anda dulu. tidak usah terangkan hal itu. Anda tidak usah terangkan hal itu karena saya sendiri. Kami akan kamu nggak mau. Kok aneh? Kamu bertanya tentang Al-Quran, terus kamu yang menyimpulkan sendiri. Memangnya kamu mengimani Al-Quran itu sebagaimana kami mengimaninya? Memang kamu memahaminya sebagaimana kami yang memegang kitab itu memahaminya? Ini nggak ingin diskusi kamu kalau gitu. Kamu ngomong sendiri, tiba-tiba kamu nggak mau dijelaskan. Sekarang gini, saya yang berbicara. Tadi kamu sudah bicara. Tadi saya mendiamkan anak saya karena berisik. Diam. Kamu di awal mengatakan Islam itu ajaran iblis karena ada kata-kata pembunuhan, disuruh perang dan segala macam di dalam Al-Quran. Kamu tidak lihat, kamu tidak mau menerima bahwa Islam itu membolehkan kami memerangi siapapun yang memerangi kami dan kami dilarang melampaui batas. Ada ayatnya dengan jelas tertera di situ. Perangi orang yang memerangi kami dan asbabun nuzul, dan ayat itu turun ketika Nabi kami sedang berperang. Apakah ayat itu tidak berguna? Siapa bilang tidak berguna? Ayat itu sangat berguna sekali. Pada saat Indonesia kedatangan penjajah yang membawa agama kamu yang dengan niatnya merampas sumber daya alam, meningkatkan kejayaan, kemudian menyebarkan gospel, umat Islam dengan ayat itulah mengangkat bambu runcing untuk membela agamanya. Jadi ayat itu berguna sekali. Bahkan kamu tahu Presiden Jokowi menandatangani sebuah dekret presiden yang memerintahkan bolehnya perang rakyatnya apabila ada penjajah. Kamu nggak tahu itu? Itu artinya apa? Di negara-negara komunis pun semua orang-orang disuruh untuk maju ke medan perang, atau disebut dengan di Korea juga ada istilah sebelum mereka militer itu apa istilahnya itu? Diajarkan untuk wajib militer. Ya, wajib militer itu bukan Islam, tapi mereka mengajarkan penduduknya untuk mempertahankan dirinya. Itu bukan Islam loh. Tunggu sebentar, ini berisik sekali. Oke, saya tambahkan boleh. Oh, silakan Bang Zuma, ini anak saya berisik sekali Bang. Ya, ini poinnya gini Bang, si Kismin ini menuduh Islam ajaran iblis karena ada ayat pembunuhan dan ayat perang di dalam Al-Quran. Oke, saya paham. Kristen itu adalah agama atau sekte baru yang berdiri di atas fondasi kekejaman. Buka Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, tidak membenci saudara-saudaranya laki-laki dan tidak membenci saudaranya perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, dia tidak dapat jadi muridku. Jadi pondasi ajaran Kristen itu di atas kebencian. Tidak bisa menjadi pengikut Yesus kalau tidak membenci anak, tidak membenci istri, tidak membenci orang tua. Coba ada nggak ajaran begini dalam ajaran agama Islam? Jadi selama ini kalian mengatakan itu ajaran kasih Indomie, iya. Sekarang kalau kamu mau jadi pengikut Yesus, kamu harus membenci semua keluargamu. Dalil jelas ada di dalam kitabmu. Lu mau ngomong apa lagi, Kismin? Ya, sekarang Anda baca di surat 6 ayat 151. Itu berbicara soal... Saya minta kamu mau bicara apa tentang dalil yang nyata di dalam kitabmu ini. Kamu jangan bawa-bawa kitab yang kamu nggak tahu. Cukup kitab yang kamu tahu. Kamu nggak tahu Al-Quran.
Ya, baca huruf hijaiyah saja kamu 0. Kamu baca aja dulu ini. Tidak bisa kamu menjadi murid Yesus kalau kamu tidak membenci bapak ibumu, anak istrimu, saudara laki dan perempuanmu. Itu gimana maksudnya? Jawab. Itu seisi rumahnya. Jawab. Kamu nggak usah lagi ngelantur ke sana. Sekarang kamu jawab ayat itu. Ayo, masih mau bilang kalian ajaran kasih? Kamu jadi pengikut Yesus harus membenci semua keluargamu itu. Gimana? Ayat ini palsu. Mau kubacakan dalam bahasa original teksnya, bahasa Yunani, mau? Ayat berapa sih, Om Jul? Biar dia baca. Lukas 14 ayat 26. Enak aja ajaran kasih. Ajaran kekejaman masuk pamer-pamer itu ajaran kasih. Lukas 14 ayat 26 ya? Yes. Ajaran kasih. Kasihmu PA. Nenek mungkin PA. Bang. Ajaran Kristen itu. Ajaran paling kejam itu ajaran Kristen itu. Saya baca. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, dia tidak dapat menjadi muridku. Artinya, kalau kau mau menjadi murid Yesus, kau harus benci ibumu, benci bapakmu, benci istrimu, benci saudara-saudaramu. Ngerti bahasa Indonesia, Kismin? Masih mau. Ini ayatmu kau makan ini. Makan itu. Ngomong lo. Yang jelas dalam ayat itu tidak ada berbicara sedemikian tentang bunuh-bunuhan. Tidak ada perbicaraan. Apapun kamu itu kau disuruh membenci. Membenci itu nanti akan melahirkan endingnya adalah bunuh-bunuhan. Kasih ayat pembunuhan kali ini. Tidak ada perintah membunuh dengan satu dengan yang Baik, lain. saya kasih ayat pembunuhan. Apabila tidak mengikutinya, apabila kau cerita pembenaran seperti apapun kamu lakukan, itu intinya kau disuruh membenci. Sementara peperangan itu bisa terjadi bukan karena kebencian, Bahlul. Bisa karena ekonomi, bisa karena sentimen politik, bisa karena perebutan geografis dan seterusnya. Lawang ini disuruh membenci. Oh, jadi Anda memaksakan penafsiranmu sendiri. Kalau begitu saya bebas dong menafsirkan. Itu bukan penafsiran, jahil. Itu bukan penafsiran. Itu bunyi dalil. Apa pula kau bilang itu adalah penafsiran? Kalau Anda menafsirkan seperti itu, saya menafsirkan kita sendiri. Perintah perang. Apabila Anda menghentikan sebuah jangan ajarin saya. Kismin, jahil. Kamu jangan ajarin saya. Kamu katakan yang berfirman di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus yang masih dalam bentuk roh. Yesus memerintahkan janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Apa itu maksudnya, Kismin? Apaan? Bedakan antara ajaran yang seperti yang kalian anuti dengan ajaran yang sedang kamu pertikaikan. Kamu ngomong apa? Agama kalian. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 19 ayat 27, semua seteruku yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya harus bunuh. Coba, itu masih kurang. Itulah ayat-ayat yang digunakan Belanda, Portugis, Inggris membunuh di negara ini. Tuyul. Kamu nuduh-nuduh Al-Quran, sok tahu kamu baca ejaan aja kamu nggak bisa. Apakah mereka mengatasnamakan Kristen? Ketika mereka menyerang seperti memang tidak mengatasnamakan Kristen. Kenapa? Karena dalam kelicikanku aku menyesatkan kalian, aku menipu kalian. Ya, kamu buta dalil kamu dalam kitabmu, liciklah seperti ular. Kalau Anda bicara soal itu, Allah sendiri juga penyesat. Samuel 5 ayat 3.
Kamu jangan banyak bicara dulu. Kamu bicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu dasarmu apa? Kamu baca ejaan bahasa Arab saja kamu tidak bisa. Kamu pandang gajah di apa? Kuman di seberang lautan sementara gajah masuk di mulut lo, kamu nggak sadar. Jadi kalau teman yang lain mau diskusi kalian dengan memakaikan terjemahan, Anda membolehkan. Ketika saya yang diskusi dengan Anda, harus saya menggunakan. Oke, sekarang pakai bahasa asli deh. Gitu. Ayo. Sekarang gini, kitabmu itu adalah kitab terjemahan. Kitabku ini adalah kitab original. Original teksnya jelas. Ketika kamu ingin mengkritisi Al-Quran, maka kamu harus menggunakan sudut pandang dan disiplin ilmu yang dipakai umat Islam dalam mengimani kitabnya. Lawan kamu mengimani kitabmu hanya modal terjemahan, berarti saya harus mendebat kamu dengan terjemahan dong. Gimana? Jujur. Jangan banyak tertawa, kamu itu paru-paru basah. Nanti kamu kena, ini cacingnya lari ke paru-paru lagi. Ya, gak usah banyak tertawa menutupi keterpurukan kamu. Gak usah tertawa gitu, ketahuan. Bentar. Ketika Anda hilang suara Bang Dul, putus. Dikik aja deh, dikik aja. Gak ada gunanya. Di Hidayah Mualaf ya, caramu juga seperti itu. Ketika kita berdikritik, Anda terus keserupan gitu. Kamu kalau mau mengkritisi Al-Quran pakai disiplin ilmu Al-Quran, Bahlul. Bagaimana kau bisa mengkritisi ilmu yang harusnya kamu pahami dengan kaidah-kaidah sementara kamu tidak ada ilmu? Bagaimana mungkin anak TK mau memprotes hasil kerja profesor dalam rangka mempersiapkan mesin kapal selam? Tuyul. Jadi kamu mulut besar. Saatnya memang kamu saya ajarin supaya kamu waras. Kamu setiap hari menghina aja terus kerjamu. Ya, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Islam. Apa nggak ada kerjaan lain selain menghina seperti itu? Itu yang diajarkan agamamu kan? Jadi kamu sekarang itu membunuh dengan secara halus, ingin membunuh ajaran Islam, membunuh karakter pada debater Islam. Karena kamu memahami kitab dalil di dalam kitabmu, Lukas 19 ayat 27. Semua yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, bawa ke hadapanku, bunuhlah mereka di mataku. Itu yang ada di dalam kitabmu yang sedang kamu praktekkan sekarang. Ya. Jadi saya katakan samamu, Kismin, supaya kamu itu punya malu sedikit, berhenti dan mengurangi menghujat. Di dalam kitabmu itu jelas dikatakan, kalau kamu itu ingin menjadi seorang Kristen, kamu harus benci ayah, ibu, anak, istri, saudara-saudaramu. Jadi wajar kemudian kalau sesama muslim yang bukan saudaramu, bukan ayah ibumu, kamu benci, kamu lampiaskan kebencianmu sama kami. Dengan membuat-buat firman Tuhan, Al-Quran surat, apa kau bilang? Al-Quran surat setan, Al-Quran surat kencing, apa segala macam. Apa maksudnya kayak gitu-gitu? Kalau kamu itu mengaku ajaran kasih, perlihatkan Kristen itu ajaran kasih. Sisi kasihnya itu di mana? Jangan kau baca Al-Quran, kau campur-campur seenaknya dengan bahasamu. Ya, ini saya tunggu memang kau nongol di Zoom. Saya pingin kamu itu menjadi orang waras. Jangan gila selamanya. Jangan mentang-mentang kau menyembah manusia, kamu praktekkan kegilaanmu terhadap umat Islam. Berhenti kau seperti itu, Kismin. Paham? Saya minum lagi. Tobat nih, kasih tobat nih. Nah, ayo, Kismin, kau jawab semua. Hinaanmu selama ini kau pertanggungjawabkan. Tadi siang lagi, dia baca, apa itu surat apa dia bilang. Kan gila. Kami sebenci-bencinya, kalaupun kami benci, kami tidak ada mempelintir dalil kitabmu. Karena kami anggap kitabmu memang bukan firman Tuhan, tidak perlu dipelintir. Ya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kamu berupaya supaya menghilangkan jati diri Al-Quranul itu sebagai firman Tuhan. Tapi dengan caramu seperti itu, justru merendahkan tabiatmu, agamamu. Bahlul. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, pakai ilmu. Ya, pendetamu susun, hadapi kita. Kita tidak akan pernah mundur selangkah pun.
Tapi dengan caramu seperti itu, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, apa pernah kami menghujat Yesus? Pernah kami menghujat Bapak? Nggak ada kan? Lagi-lagi kau katakan ajaran agama Islam itu paling kejam. Kamu tidak bisa menikmati udara kemerdekaan di negara ini kalau bukan karena umat Islam. Tahu? Kamu harus paham, nenek moyangmu pada saat Indonesia ini diperjuangkan untuk merdeka, sembunyi di ketek Belanda asal kau tahu. Sembunyi di ketek penjajah asal kau tahu. Ya, kakek buyutmu itu lebih pilih berkhianat kepada penjajah daripada berjuang bersama dengan orang Islam. Tapi ketika umat Islam berhasil memerdekakan negara ini, kakek buyutmu yang paling lantang teriak merdeka, merdeka, merdeka tanpa malu-malu. Paham kau? Saya minum lagi. Ya, ini live ya. Saya mau kasih tahu kepada Ikhwan Fillah yang ada di rumah kronologis kejadian. Kenapa kita termasuk agak menggebu-gebu dengan makhluk bernama Kismin ini. Selama ini saya kalau berdiskusi, saya akan lihat orangnya juga. Jadi di awal Kismin ini sudah bergabung di grup debat VN bersama Bang Zuma, dan saya juga ada di dalamnya. Dan tabiat dia memang tidak bagus, hanya menghujat Allah, menghujat Al-Quran, dan menghujat Nabi Muhammad. Terakhir dia menyatakan kepada saya bahwa Islam itu adalah ajaran iblis karena ada ayat perang di dalamnya. Lalu saya mengajak dia di Geraha Mu'alaf, jangan alasan dia tidak bisa malam dan segala macam, batal di Geraha Mu'alaf, kembali ke Zoom. Dan terakhir kemarin waktu dia masuk ke dalam Zoom, saya mempersiapkan waktu buat dia banyak alasan. Dia menyerang saya dengan mengatakan saya yang pembohong. Dia sangat mudah berkata-kata untuk menjatuhkan kita, itu dia sangat mudah gitu. Nah, akhirnya dia masuk malam ini, dan kebetulan ada Bang Zuma juga yang mungkin setiap hari juga berhadapan dengan orang ini. Dan kita umat Islam, mari kita bersabar. Ya, sakit memang ketika Allah, Nabi, dan Al-Quran dihina. Memang sakit sekali, tapi ingat, disinilah mungkin Allah menunjukkan kepada kita agar kita menyampaikan apa yang kebenaran itu. Kalau tidak ada penghujat ini, maka saya pribadi pun tidak akan mempelajari Islam lebih baik lagi. Saya anggap ini ada hikmahnya. Jadi di situ awal mulanya Ikhwan Fillah yang ada di rumah. Nah, dia mengatakan Islam itu ajaran membunuh. Ya, Bang? Sorry, Dek, coba bisa dengar ini enggak? Coba dengar ini. Boleh. Ya, siap, Bang. Belum ada ini. Oh, enggak kedengaran ya? Enggak. Oke, sebentar. Saya ambil HP yang satu. Ya, harus dua. Ada ya, Bang? Oke, lanjut. Ya, jadi saya intinya gitu. Hari ini sebenarnya saya tadi ngajak dia. Nah, yang penghujat itu kalian. Kenapa nama-nama ini ditaruh penghujat ini? Oke, di mana letak menghujat kami, Kismin? Coba kamu jelaskan. Kami berupaya memuliakan Isa Al-Masih Putra Maryam yang ditelanjangi, yang dihina-hinakan. Apakah itu menghujat? Sini. Memang ada di dalam kitab pernyataan seperti itu, Rifa? Maksudmu? Mana itu? Anda tadi menyebut. Maksudmu? Anda menyatakan tadi, kamu memuliakan Nabi Isa. Betul. Kemudian Anda mengaitkan Isa ditelanjangi dan lain-lain sebagainya. Memangnya Isa ini pernah dibunuh atau enggak? Sampai dia ditelanjangi. Menurut di dalam kitabmu. Di dalam kitab dan kepercayaanmu, kamu mengatakan bahwa Yesus itu dihina-hinakan, mati, ditelanjangi tanpa pakaian, menanggung dosa kalian. Sementara kami tidak pernah menghujat Yesus sebagaimana kamu menghujat Yesus itu sendiri. Kamu telah memiliki doktrin itu dalam agamamu. Kami mengatakan Isa Al-Masih Putra Maryam hanyalah Rasul Allah. Beliau tidak lebih Oke, silakan Bang. Ada yang mau diperdengarkan mungkin dari Coba didengar ini. Ya, silakan. Baik. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan begini. Innauladina kafaradinahu. Katakanlah sesungguhnya ulama-ulama semua itu adalah tikus semua katanya. Surat Al-Sinting ayat 3. Tai bismillah. Sabar. Al-Sinting ayat 3.
Coba Anda baca di surat Al-Sinting ayat 3. Apa yang dikatakan di situ? Dikatakan begini. Innauladina kaparadinahu. Katakanlah sesungguhnya ulama-ulama semua itu kus semua katanya. Surat Al-Sinting ayat 3. Nah, itu dikatakan masih banyak lagi hinaan-hinaan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Loh, kan Al-Quran Kita mana ada pernah yang kayak gitu. Al-Quran yang menandingkan. Ismin, emang ada surat Al-Sinting ada? Ada. Loh, kan kalau kamu mampu. Ada apa enggak? Lo jawab dulu. Ada apa enggak? Ada. Tantangannya kan ada. Mana? Ada, kan? Ayo saya screen. Mana ayat Al-Sinting itu mana? Tantangannya ada enggak? Mana? Tantangannya ada enggak? Mana? Itu semisal. Mana? Mana? Lu aja kagak benar ini. Mana? Temu tempeleng lu, Min. Jangan. Ya, sabar Bang Handi, sabar. Gini, saya mau bertanya serius sama kamu. Apakah kamu memiliki kebencian yang sebegitu besar kepada kami umat Islam dan memiliki kebencian kepada agama Islam yang mayoritas di Indonesia, yang justru kalau kamu lihat di luar negeri sana rasisme itu sangat luar biasa, sementara di Indonesia terkenal dengan pluralismenya, dan itu diusung oleh Pak Gus Dur yang beliau adalah orang Islam. Kenapa kamu begitu benci dengan kami umat Islam? Kenapa kamu begitu benci dengan agama Islam Nabi Muhammad? Kenapa kamu begitu memperlihatkan kebencianmu? Kamu sendiri mengusung katanya agama kasih. Kasihilah musuhmu katamu. Tapi kemana ajaran itu? Apa jangan-jangan itu adalah ajaran yang hanya alegori ya? Dalam pernyataan saya tadi yang diperdengarkan oleh Zulkifli Abbas, saya juga mengatakan demikian. Saya tidak membenci agama Islam orangnya. Saya menyatakan seperti itu. Saya tidak menyatakan saya membenci. Akan tetapi saat sebaliknya, saya menyatakan bahwa saya tidak membenci sama sekali. Itu ada pin saya yang kedua. Ini ketika kamu mengatakan kepada saya, dan kamu semua juga ada di grup itu, kamu dengar juga pernyataan saya. Ada nggak pernyataan saya bahwa saya membenci? Itu kamu sebut surat gini. Jadi begini, si Kismin ini sudah salah. Dia tidak mau mengakui kesalahannya dan merasa tidak bersalah. Ini luar biasa loh orang seperti ini loh. Saya ingat Pak Kusnadi kemarin Syekh Ali Jaber, beliau minta maaf kepada Bang Handi. Walaupun Kusnadi seperti itu, beliau minta maaf kepada Bang Handi dan berbaikan dengan Bang Handi. Ini orang sudah menghina di dalam grup debat. Kita ajak di sini berbicara dan kita kembalikan ayat-ayatnya. Dia tetap tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Jelas-jelas dia mengatakan kepada saya, agama yang saya imani adalah ajaran iblis. Saya mengajak dia membuktikan banyak alasan yang dia lakukan. Jadi orang ini memang luar biasa. Ini memang mengkhianati agamanya sendiri justru orang. Ini anak ini sebenarnya kamu di mana sih, Kismin? Kamu pun WNI, ngomongnya kamu di Malaysia tai. Kamu di manapun kamu berada, kamu bisa didapat. Hati-hati. Kamu dimanapun berada, bro, kamu nggak pernah luput dari hukum, ya. Kalau di dunia ini kamu lolos dari hukum, nanti kedepannya kamu dapat hukum. Jadi kamu perbaikilah sikapmu, bro. Lebih baik kau diskusi, by data, santun, sopan, saling menghormati. Kalau begini caramu, saya yakin Kristen semua akan membenci kamu. Dengerin dulu saya bicara. Kalau begini cara dialogmu, kamu menimbulkan perselisihan, kamu mengajak perang kami. Kami ini mayoritas di Indonesia, tapi kami mencintai Anda semua. Tidak mau beda-bedakan. Anda hidup nyaman kok semua di Indonesia. Kita NKRI, harga mati, di bawah naungan merah putih. Tapi kalau begini caramu, kamu mengundang sesuatu. Tapi kami Muslim sabar. Itulah, tolonglah, robah sikap. Lebih kembali, jadi kalau mau dialog, by data, saling menghormati gitu loh. Kamu jangan memplesetkan ayat suci Al-Quran kayak tadi. Itu melukai kami gitu loh.
Tepat sekali kata Anda, Pak Handi. Tetapi ingat, para mualaf-mualaf bagaimana mereka menyerang iman-iman kekristenan. Itu yang Anda ketahui juga. Contoh misalnya, sampaikan satu perumpamaan. Misal, siapa dia? Yahya Waluni. Kamu sudah tahu sendiri bagaimana Yahya Waluni berkata-kata semacam di muka publik. Bagaimana? Sarang-sarang terhadap kekristenan. Oke, saya tanya Anda dulu. Apa yang diucapkan beliau sehingga melukai kamu? Apa yang diucapkan beliau sehingga melukai kamu? Silakan. Biar Pak Yahya Waluni mendengarkan. Dia mengatakan dia itu mantan pendeta prepesol dan lain-lain sebagainya. Sekali diselidiki dengan baik oleh pendeta Esra Soro dengan satu kawannya, itu saya melihat dalam youtubernya, mereka membuktikan bahwa Yahya Waluni tidak pernah jadi pendeta. Oke, saya jawab. Pemabuk. Oke, saya jawab. Bentar dulu satu-satu. Apakah Esra Soro sudah bertemu dengan Yahya Waluni untuk membuktikan data masing-masing? Udah pernah ketemu apa enggak? Dalam keterangan yang tertentu, saya belum mendapat video mereka bertemu dalam. Kalau begitu, Esra Soro, dengerin dulu. Kalau begitu, Esra Soro mengklaim atas dirinya sendiri, tidak pernah di cross check langsung. Kan kemarin udah diundang ke AWF, Abdullah Wasian Foundation mengundang dengan Ustadz Matsud. Beliau diundang untuk debat di Sidoarjo. Esra Soro itu diundang, tapi beliau membatalkan sendiri. Waloni udah siap. Satu, terhubung karena PSBB, nggak boleh terhubung. Sorry, karena ada kasus corona, hal ini diberhentikan sementara. Tapi ajakan Ustadz saya, Ustadz Yahya Waloni, untuk debat dengan Esra Soro masih berlaku sampai detik ini. Kapanpun Esra Soro yang kau anggap baik menurut kamu, kami undang dengan hormat. Saya akan menghubungi Ustadz Masud di Abdullah Wasian Foundation. Ya, tapi jangan minta honor yang gede-gede dong. Ini kan untuk akidah, untuk ajaran, untuk mengklarifikasi begitu. Ya, jangan kasih tahu Ustadzmu lagi, pendetamu itu loh. Kalau mau debat nggak usah lah, minta honor yang gede-gede. Jadi tantangan ini masih berlaku sampai saat ini. Kalau kamu punya channel, kamu punya akses ke Esra Soro, kasih tahu beliau masih ditunggu debat by data. Nanti di sana di cross check apakah tuduhan yang kau maksud itu benar atau data yang Esra Soro bawa itu benar. Kita cross check sama Ustadz Yahya Waloni, baru ada kesimpulan, baru kau ngomong. Ini kan baru kau dengar sepihak. Oh, jadi Anda membenarkan semua pernyataan daripada Yahya Waloni. Apa hubungannya? Dengerin, makanya kalau orang ngomong dengerin dulu. Yahya Waloni mengklaim seperti itu, Esra Soro membantah seperti itu. Untuk mengambil kesimpulan sebagai manusia berilmu, tunggu tanggal mainnya setelah nanti berdua ketemu. Nanti di situ cek by data. Siapakah yang datanya tidak cocok, baru ambil kesimpulan. Paham bahasa Indonesia? Mungkin Anda kurang meneliti bagaimana pendeta Esra Soro yang sudah mengoreksi keterangan-keterangan serta langsung pendeta Esra Soro ke Manado. Saya tanya dulu dengan keluarga Ustadz Yahya Waloni. Esra Soro udah pernah ketemu sama Yahya Waloni belum? Berdepan memang enggak. Saya nggak tahu. Saya belum mendapatkan informasinya. Kalau Anda nggak tahu, cukup. Kalau Anda nggak tahu, saya udah beritahu tadi. Nanti tunggu waktunya. Akan beliau debat. AWF masih memfasilitasi beliau. Undangan ini masih berlaku sampai saat ini, belum dibatalkan. Terhubung karena corona, nggak boleh orang kumpul-kumpul. Sabar dulu, jangan ambil kesimpulan. Kalau Anda mengambil kesimpulan sebelah, itu namanya memecah umat, mengundang perselisihan. Jadi bijak lah, jadi anak Kristen harus bijak. Kami juga harus bijak, saling menghormati satu sama yang lain. Benar loh.
Anda hanya mendengar sepihak. Itu juga saya yakin Anda nggak kenal Isra Soru deh. Saya ada teleponnya Isra Soru di sini. Saya ada telepon. Saya bisa telepon beliau. Anda punya nggak? Oh punya? Anda nggak punya. Hanya Anda sebagai netizen saja. Kalau punya sini, mana? Coba lu share ke gua. Ada nggak? Oh ada. Mana? Coba share di sini. Saya mau lihat. Anda hanya mendengar di YouTube kok kenal kamu. Mana? Bukan di YouTube, tetapi di Facebook juga. Di Facebook, di phonebook lu saya mau lihat di phonebook. Daftar telepon lu ada nggak Isra Soru? Mana teleponnya? Coba lu telepon. Pernah nggak lu telepon sama dia? Oh, kagak pernah. Gak pernah. Lu pernah klarifikasi sama beliau? Bener nggak itu, Pak Pendeta? Bener nggak omongan kamu itu loh? Pernah nggak lu klarifikasi sama Isra Soru? Pernah apa enggak? Banyak teman-temannya yang sudah membuktikannya demikian. Oh, teman-temannya. Kamu ini kok begini ilmu modal sama muslim. Cetek bener kamu. Yang cetek itu ini. Kamu ilmunya cuma segini modal di sini gitu loh. Oke, tanya nanti besok atau ada waktu kau telepon Isra Soru, suruh masuk sini deh di Zoom ini deh. Kalau kau anggap Isra Soru intelektual, pendeta intelektual, suruh bawa sini, masuk sini, dialog sama kita. Di sini ajak saya nih. Oke, tapi jangan minta honor ya. Oke. Berarti mata duitan bukan karena iman. Sini enggak ada perpuluhan, Pak. Jadi sorry bro Kismin, lebih baik kalau dialog itu ya lebih baik kita merendah, berbudi pekerti, sopan santun, mencerminkan adat budaya Indonesia yang begitu lembut, saling menghormati sama yang lain, saling menghargai penganut agama masing-masing. Kita nggak boleh menghina agama orang. Supaya apa? Indonesia tentram, damai. Gitu loh. Paham ente? Sekarang gini Bang Handi. Lanjut. Sekarang gini Bang Handi. Gini aja Kismin. Sekarang kamu tampilkan ayat-ayat Al-Quran yang kamu anggap sebagai ayat ajaran iblis. Biar kami umat Islam yang menjawabnya. Jangan kamu yang mengasumsikan. Nanti kami juga akan mengembalikan kepada kamu ayat-ayat kamu. Dan silakan kamu jawab. Baru itu namanya diskusi. Silakan kamu tampilkan ayat-ayat tentang ajaran iblis di dalam Al-Quran. Dan saya pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan ajaran iblis menurut yang kamu pahami. Tentu saja membunuh sesama manusia. Karena itu bukan perintah. Baik, Tuhan. Membunuh sesama manusia adalah ajaran iblis. Baik, apalagi? Bentar. Lalu yang kedua, meninggalkan anutannya yang pertama. Harus dibunuh. Apa? Meninggalkan anutan yang pertama harus dibunuh. Anutan maksudnya agama yang lamanya, kalau kemudian dia akan keluar, dia akan dibunuh. Oh, murtad maksudnya gitu mungkin. Iya, mungkin murtad itu. Dibolehkan untuk dibunuh. Surat gitu, oke. Baik, kamu tampilkan ayatnya silakan. Tampilkan ayat. Saya minta ayatnya, kamu tampilkan biar kita bahas. Di sini Muslim banyak. Di sini ada Bang Zuma dan beliau insya Allah bisa menjawab. Coba kamu tampilkan ayatnya. Kamu tampilkan ayatnya, itu baru fair. Itu namanya diskusi. Kalau kamu memang benar-benar ingin mencari ilmu, bukan hanya sekedar menghujat. Walaupun saya tidak terlalu percaya dengan kamu ini memang niatnya mencari ilmu dengan gaya bicara kamu. Tapi ya nggak apa-apa, kamu buktikan saja gitu. Yang pertama yang kita bahas dulu itu surat An-Taubah ya. An-Taubah 29 itu. Ini adalah asbabun nuzul, betul? Ini Al-Quran, Pak, bukan asbabun nuzul gimana? So, ayat ini kan asbabun nuzul yang turun, yang memerintahkan untuk memerangi. Biar. Ya itu nggak apa-apa saatnya. Enggak, gini. Dia kan bukan Islam, maka kewajiban umat Islam untuk memberitahukan. Kita tidak perlu ketawakan. Kan kita sebagai Islam kita ini lihat ya, menyampaikan apa yang kita pahami gitu. Ini asbabun nuzul. Lihat gak nih?
Baik, mana ini Kismin yang jelasnya ayatnya yang mana ini? Ya ini. Apa permasalahannya? Coba. Iya, benar. Ini. Terlihat, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak ini Al-Qur'annya, ayat surah Al-Taubah. Ini ada tafsirnya. Ini ayat 29. Ini belum asbabun nuzulnya. Penjelasan asbabun nuzul tidak ada di sini. Oh, ini bawahnya. Tunggu, naik ke atasnya, tunggu. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Oke. Terus ke atas. Suara kamu kok putus-putus, apa saya aja yang mendengar suara si Kismin putus-putus atau yang suara Kismin? Suaranya nggak ada, Bun. Terus ke atas dong. Suaranya nggak ada. Halo? Kismin, ke atas sih. Terus. Oh, udah ditarangin belum? Iya, terus ke atas. Itu kan masih belum selesai itu. Lanjut ke atas. Oh. Halo? Iya. Bang Handi, apa suara saya kedengeran atau gimana ini? Kedengeran, sangat jelas. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran nggak? Jelas semuanya. Sangat jelas semuanya. Umi Rifa jelas, Kismin jelas. Ya, apa yang bisa kamu berikan kepada saya tentang ayat ini? Kisminnya diem. Yap. Ya, Kismin. Udah pergi kayaknya. Iya, kabur. Ada nggak suara? Mana? Suara saya kedengeran nggak sih? Jelas, Mi. Umi Rifa jelas. Ini live ya? Ini live? Oke. Iya, jadi live, Kismin ini, baik saya akan ini sedikit. Kismin ini dia salah satu hujaters yang ada di grup WA, kemudian menuduh Islam ajaran iblis karena ada ayat perang. Ayat perang di dalam Al-Quran yaitu perintah untuk memerangi mereka yang tidak menyembah Allah atau memerangi Allah. Dan dia memberikan ayat-ayat lalu mengklaim bahwa itu adalah ajaran iblis. Nah, di dalam Islam sendiri, umat Islam tentu memahami bahwa memang Nabi ini datang, Nabi Muhammad SAW itu datang memerangi orang yang kafir kepada Allah. Tetapi coba kita lihat bagaimana sikap Nabi kepada orang yang memang menolak Allah, tidak menerima beliau sebagai Rasul. Apakah dipenggal di mata seperti yang dilakukan apa yang diperintahkan Yesus di dalam surat Lukas, barang siapa yang tidak mau menjadikan aku raja maka penggal di depan mataku. Pamannya Nabi Muhammad itu bukan orang yang menerima Islam, tapi apakah Nabi Muhammad memenggal beliau? Realitanya adalah tidak seperti yang dituduhkan Kristen. Kemudian apalagi bahkan orang-orang Yahudi itu masih hidup tentram di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dan terkait dengan pajak, zaman sekarang kita di Indonesia saja mau Islam mau Kristen mau Hindu kita bayar pajak, bro. Kita aja bayar pajak gitu loh. Kalau mereka mempermasalahkan masalah pajak pada zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, realisasinya Nabi Muhammad justru ketika berperang itu memiliki tata cara. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh mereka yang bukan ikut berperang seperti orang tua dan perempuan. Berbeda yang terjadi di dalam kitab mereka. Jika mereka memahami bahwa Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus yang belum menjelma menjadi anak manusia, yang memerintahkan membunuh suku Amalek, bahkan yang menyusui dan hewan-hewan ternak, mana yang lebih kejam? Tuhan mereka dibandingkan dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Realisasinya ada perang salib yang dicetuskan oleh Paus Urban II, memerintahkan untuk menyerbu Yerusalem. Pada saat itu 40.000 orang Yahudi, orang Islam mati di tangan orang-orang yang memasangkan tanda salib di bajunya berwarna merah. Jelas mereka misinya menyelamatkan makam Kristus menurut mereka.
itu identik dengan keagamaan, tidak bisa dibantah. Mereka membawa salib di tangan mereka, bendera mereka tertuliskan salib. Itu realisasinya ajaran mereka. Dan bahkan 40.000 dari kalangan Islam, Yahudi terbantai pada masa itu. Dan padahal pada masa itu sebelum kedatangan orang-orang Katolik ini, tentara Romawi ini, umat Islam berdampingan dengan Yahudi dan Nasrani hidup dalam damai di bawah kepemimpinan Khalifah Islamiyah pada masa itu, hampir separuh milenium, sekitar 390-an tahun apa 490 tahunan kurang lebih begitu. Nah, ini realisasi gitu, realisasi yang terjadi dan kenyataannya gitu. Nabi Muhammad berperang kenapa? Beliau diusir dari Mekah, beliau diboikot. Kita memang wajib memerangi orang yang memerangi kita, tapi apa kata Allah di dalam surah Al-Mumtahanah? Tidak dilarang bagi kalian berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian. Janganlah kalian berlaku zalim dan melampaui batas. Itu jelas. Tata cara aja ada ketika berperang. Nabi kita loh mengajarkan begitu. Nah, tapi fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada kita dari kaum kafir ini hanya ingin menjatuhkan, ingin melancarkan agama mereka, ingin menjajakan agama mereka kepada kita umat Islam dengan cara memfitnah. Padahal fitnahan mereka ada di dalam kitab mereka, tersajikan dengan indah. Kata-kata perang, kata-kata pembantaian, gitu. Banyak sekali ayat-ayat perang. Bahkan jelas sekali bahwa Tuhan itu memerintahkan Musa pun berperang. Musa menyuruh menghitung keturunan Bani Israel yang mampu berperang untuk berperang. Musa pun disuruh berperang. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, aku akan memberikan kota itu ke tanganmu. Bahkan Tuhan yang mengajarkan Samuel menghunuskan pedangnya. Bahkan jelas sekali Tuhan sendiri pun ikut berperang di dalam kitab perjanjian lama mereka secara terjemahan, walaupun mungkin orang Yahudi berbeda cara penafsiran ayat ini. Yang kedua, jadi si Kismin ini kalau untuk debater seharusnya dia membawa agamanya, harusnya sebagai Kristen, orang Kristen harusnya malu kepada orang ini. Tapi ini bagi umat Islam, kalau saya pribadi, saya mencoba untuk mencari hikmah dari ini semua. Ini adalah bentuk peringatan kepada setiap umat Islam yang mungkin di rumah santai saja, mengatakan tidak masalah kok, kita aman-aman saja, agama kita tidak ada masalah. Padahal secara akidah kita sudah diserang oleh mereka yang memang membenci Islam. Mereka mulai menaikkan isu-isu Islamfobia ke atas permukaan. Mereka akan mengeneralisasi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum dari umat Islam itu sendiri. Ya, bagaimanapun juga kita tidak bisa menutup kemungkinan setiap umat Islam tidak semua yang mampu menjalankan agamanya. Ada dari mereka yang salah paham tentang agamanya, ada yang bahkan menjadi pemfitnah agamanya sendiri. Nah, mereka-mereka ini, oknum-oknum kaum munafik ini yang dijadikan oleh orang-orang kafir sebagai acuan terhadap agama Islam. Mereka tidak melihat ajaran Islam, tapi justru hanya melihat bagaimana perilaku dari umat Islam itu sendiri. Itu yang kita sering lihat belakangan ini gitu. Tapi di sini saya akan menggali hikmahnya adalah agar kita semua diingatkan Allah untuk kembali mempelajari Islam. Apakah benar Islam seperti yang dituduhkan? Kalau bukan karena orang-orang seperti si Kismin, seperti si KC, seperti orang-orang yang memang Ferguson, mungkin saya pribadi pun akan merasa cukup dengan ilmu saya yang hanya seberapa gitu. Saya tidak akan menggali lagi Islam bagaimana. Tapi Masya Allah luar biasa ketika adanya hujatan-hujatan seperti ini justru membuat giroh saya kembali bersemangat untuk mempelajari Islam gitu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini begitu. Dan ingatlah, membela Islam itu bukan dengan perang yang terjadi zaman Rasulullah lagi, tapi dengan perang pemikiran. Kita dituntut untuk pintar, kita dituntut untuk menggali ilmu, kita dituntut untuk kembali belajar lagi, memegang dua panduan kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu dari saya, silakan untuk yang lain menanggapi. Terima kasih.